Lanjut sekarang bahas Real Madrid. Pemain yang datang itu baru dua, Tchouaméni dan Rudiger. Pembelian yang tepat, walaupun 100 juta untuk Tchouaméni, anak muda yang satu ini terlalu berlebihan menurut gua, di samping Rudiger yang bagus, free transfer. But that's okay. Tetapi kalau cuma berhenti sampai di sini saja, pembelian Madrid terlalu berbahaya karena pemain-pemain inti mereka itu umurnya sudah tua-tua semua dan belum mempunyai pengganti yang selevel atau minimal mendekati lah, karena banyak pemain muda yang dimiliki Real Madrid yang belum bisa langsung menunjukkan kualitas terbaiknya. Di samping mereka juga kehilangan beberapa pemain di luar sana seperti Jovic, Isco, Bale udah cabut. So menurut gue Madrid harus beli pemain dan kita bahas di setiap lini. Untuk kiper udah nggak perlu dibahas banyak, mereka punya kualitas di sana. Ada Courtois. Di center back Militao, Alaba, Rudiger masuk, Nacho, Vallejo. Ya center back udah cukup bagus, apalagi Rudiger masuk jadi tembok di sana. Ada Alaba juga walaupun sering cedera, but that's okay, udah cukup baik menurut gua. Sementara itu yang bermasalah ini ada di wing back-nya, Mendy, Carvajal. That's it. Mereka nggak punya pemain lagi yang bisa melapisi. Marcelo udah cabut. Siapa coba yang bisa menggantikan pada saat Carvajal lagi underperform? Karena gue lihat Carvajal itu penampilannya udah menurun dan sering sekali kewalahan, terutama dia diajak sprint one by one pada saat melawan PSG sama Mbappe. Itu kelihatan. Jadi gue bilang Madrid harus beli wingback yang setara lah untuk menggantikan di back sayapnya, kiri dan kanan. Nah, terus di tengah, Tchouaméni 100 juta, gue pertanyakan jujur aja. Karena masih muda dan belum bisa menunjukkan, tapi udah dihargai setinggi itu. Kalau dia nggak bisa perform, ya akan sama nasibnya dengan Grealish, pembelian sia-sia dan tidak bisa mengangkat performa tim, merugikan tentunya. Karena pemain seniornya Casemiro, Modric, Kroos udah lewat umurnya semua tapi masih bisa perform. Kalau seandainya rentan cedera di usia seperti ini dan mereka belum punya penggantinya, apalagi Camavinga, Valverde, Ceballos, itu semua masih muda-muda dan gap umurnya terlalu jauh. Modric 36, Kroos 30 something, Casemiro 30-an. Sementara pemainnya itu masih umur 20, 22, 21, beda 10 tahun bahkan. Jadi terlalu riskan kalau mengandalkan pemain muda ini. Jadi seharusnya Madrid menurut gua lebih bijak membeli pemain yang sudah matang untuk bisa menggantikan pemain intinya di lini tengah. Karena akan ada Piala Dunia di akhir tahun dan kondisi fisik dari pemain itu akan terkuras habis. Selepas Piala Dunia kembali lagi bermain di kompetisi, akan sangat rentan cedera di usia yang sudah tua itu. Jadi perebutan gelar juara akan jadi sangat krusial di Liga Spanyol maupun di Champions League. Kalau menurut gue harus incar pemain. Mereka udah incar Fabian Ruiz, tapi Fabian Ruiz mereka maunya ambil pada saat free transfer di tahun depan. Sayangnya PSG udah nikung duluan lebih cepat. Mereka udah personal agreement diterima oleh Fabian Ruiz dan tinggal peresmian aja ke PSG. So menurut gue Madrid terlalu lambat untuk bisa gerak cepat ya di bursa transfer. Jadi mereka harus bisa memanfaatkan waktu yang masih tersisa ini mengincar pemain yang sudah matang di lini tengah, menggantikan Kroos, menggantikan Modric, itu paling utama. Karena di usia seperti itu sangat rentan cedera dan ada Piala Dunia kembali lagi, stamina pasti menurun. Ya, seperti itu. Di depan, Vinicius, Hazard masih bertahan, Rodrigo, Asensio katanya udah mau dibuang juga, Benzema, Vasquez jadi bek kanan. Ya, jujur di depan juga masih gue pertanyakan kedalamannya karena Jovic udah out, Bale udah out, Isco udah out. Mereka kehilangan banyak pemain di depan dan
masih harus beli pemain, gue bilang. Apalagi Benzema. Harus ada pelapisnya Benzema di posisi nomor 9. Jadi Madrid ya harus benar-benar berusaha untuk memahami situasi di klubnya sekarang, bahwa daftar pemain yang mereka punya sekarang itu usianya udah terlalu rentan untuk dipaksa bermain selama full kompetisi 38 pertandingan plus piala ini, piala itu, piala ini. Ditambah lagi ada event kejuaraan dunia dengan fisik yang sudah sangat terkuras. Belum lagi cedera yang bisa jadi faktor krusial di situ. Jadi mereka harus bisa mengambil pemain baru di posisi sentralnya. Dan tidak ada gosip bahkan pemain siapa selain Fabian Ruiz tadi. Gue bilang posisi Benzema harus punya pelapis di situ. Kalau untuk winger, ya masih harus juga sih, karena Vinicius tanpa Benzema bagaikan sayur tanpa garam, nggak bisa perform. Rodrigo sebagai super sub oke. Tetapi gue bilang butuh pemain yang sudah matang, jangan pemain muda lagi, karena squad ini sebenarnya sudah bagus sebenarnya perpaduannya senior dan junior, tetapi yang gue maksud itu pemain matang di usia yang sudah langsung bisa tune in, langsung bisa bermain di Real Madrid usia 25 sampai 28 segitulah. Jangan di bawah 20 22 itu terlalu jauh jaraknya ya. Secara pengalaman juga masih jauh. Jadi gue bilang butuh pemain yang benar-benar langsung bisa bermain di posisinya. Nah, seperti itu ya kalau dari skuadnya. Nah, Ancelotti jadi pelatih. Jujur, Ancelotti di Effective One mengandalkan filosofi efektivitas dalam bermain. Tidak perlu bermain cantik yang indah sebagaimana pelatih yang lain. Tetapi kalau seperti ini terus Real Madrid, apa iya mereka bisa mengandalkan efektivitas terus? Karena lawan yang dihadapi di Liga Spanyol akan mayoritas parkir bis, lebih bertahan. Jadi gua rasa Real Madrid kalau dipegang Ancelotti ya akan kurang untuk bisa improve lebih baik, sorry to say, but that's the fact. Berbeda kalau misalnya Ancelotti filosofi bisa bermain dengan permainan yang menghibur dari berbagai cara, mungkin masih ada peluang. Tapi kalau cuma ngandelin skill, cuma ngandelin counter attack cepat Vinicius, Benzema, that's it, gue bilang susah buat survive terus terang aja. Karena pemainnya udah tua-tua semua. Secara mental mungkin yang bisa memboosting pemain-pemain di squad Ancelotti untuk bisa comeback dari situasi tertinggal, itu yang menjadi modal utama. Tetapi secara strategi, secara implementasi di dalam lapangan seperti apa untuk mengubah situasi, gue bilang Real Madrid di bawah Ancelotti tidak akan bisa kemana-mana dalam pribadi pendapat gue. Itu ya. Jadi intinya Real Madrid masih akan menjadi kompetitor kuat buat Barcelona di Liga Spanyol, sudah jelas. Namun gue sedikit mengunggulkan Barcelona dalam hal ini untuk bisa mendapatkan trofi lebih banyak dari Real Madrid lah. Karena pembeliannya jauh lebih bagus sekarang, ditambah lagi faktor pelatihnya yang sangat sinkron dengan pemain yang dia punya. Jadi ada faktor-faktor menentukan di situ yang gue bilang Ancelotti tidak akan lebih baik dari Xavi di musim yang baru ini. Berbeda dengan musim lalu karena pemain Barcelona banyak cedera dan faktor finansial yang mengganggu psikis dari klub tersebut. That's it. Thanks for watching.